datanya apa sampai apa namanya kesimpulan ya. Jadi dikatakan juga seluruh komponen penelitian harus terjalin secara serasi dan tertib, gitu ya. Oke, artinya begini, kalau misalnya kita mau survei misalnya, maka sebelum kita mau survei, sebelum kita menyebarkan kuesioner kepada responden, ya kuesioner itu harus diuji dulu, namanya uji validitas dan reliabilitas, supaya kuesioner itu bisa dipakai di lapangan. Kalau misalnya belum valid dan reliable, maka kuesioner itu harus diperbaiki. Memang bisa dihilangkan item-item yang tidak valid misalnya, tapi sebaiknya diperbaiki, dirujuk dulu ke operasionalisasi konsepnya apa, terus dirujuk lagi ke apa namanya kajian teoritisnya atau proses konseptualisasinya bagaimana. Bisa jadi misalnya ada apa namanya definisi yang masih kurang sempurna kan gitu ya. Nah dengan demikian maka kalau sudah diperbaiki uji lagi ya supaya valid dan reliable. Nanti kita akan bicara tentang uji validitas dan reliabilitas. Jadi desain penelitian itu adalah jalanan logis yang sistematis ya, terencana terstruktur antara komponen penelitian mulai dari pertanyaan sampai kesimpulan ya, dari pertanyaan sampai kesimpulan. Oke, nah ini menurut Kerlinger desain penelitian itu mempunyai dua kegunaan ya. Yang pertama menyediakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, dan yang kedua mengontrol atau mengendalikan varian. Dalam penelitian kuantitatif ini penting supaya ketika dalam penelitian kita tidak melebar kemana-mana. Misalnya kalau penelitian saudara hanya melihat hubungan antara perhatian dengan ketertarikan, ya berarti hanya itu. Dengan landasan teori yang ada apa, berarti yang diteliti hanya itu. Gitu ya. Kalau saudara mau meneliti tentang sejauh mana penggunaan buletin internal sebagai sumber informasi bagi karyawan, maka ya hanya di situ gitu. Hanya spesifik saudara teliti tentang penggunaan buletin internal sebagai sumber informasi bagi karyawan. Misalnya tidak kemana-mana, tidak meneliti misalnya tentang motivasi lah, meneliti tentang kesesuaian dan sebagainya gitu ya. Oke, itu menurut. Nah desain penelitian sendiri bisa dikategorikan seperti ini. Artinya blueprintnya penelitian kita, cetak birunya penelitian kita, disusun terencana berdasarkan para komponen, menjelaskan keputusan metodologis, operasional dan organisatoris, kemudian memberi pertanggungjawaban terhadap penyelesaian masalah secara relevan dan ekonomis. Artinya melalui desain itu pun kita bisa mengukur waktu, tenaga, biaya, nah gitu kan. Kemudian menentukan validnya penelitian. Oke, ini saya tulisnya aja. Dia ada contoh-contoh desain. Kalau karakteristiknya ya seperti ini. Setting penelitian bersifat alamiah, hubungan sebab akibat yang jelas, pengukuran yang valid dan tidak menonjol, dan realisme. Oke, kalau ini sebetulnya lebih cenderung ke desain penelitian kualitatif. Komponennya ya tadi saya katakan, pertanyaan penelitian, hipotesis, variabel penelitian. Kalau misalnya penelitian kita ada hipotesis, dalam penelitian deskriptif bisa jadi tidak pakai hipotesis, ya, yang deskriptif kuantitatif. Kemudian variabel-variabelnya apa saja? Ya, kalau deskriptif kuantitatif tidak perlu hipotesis, ya. Itunya variabel Pak jadi. Ada variabelnya tapi tidak perlu hipotesis, ya. Kenapa Pak? Kita hanya berusaha, pada itu kan artinya penelitian yang memang hanya untuk melukiskan satu fakta saja. Oh. Ya, tidak melihat tidak mengkaitkannya dengan faktor-faktor apa namanya atau variabel-variabel yang lain ya. Oke, kita hanya fokus ke satu fakta saja. Misalnya yang berikutnya kriteria desain mencakup kategori reliabilitas, menjawab pertanyaan penelitian, pengukuran variabel yang bersifat ekstra, kemungkinan generalisasi. Oke, kita lihat bentuk-bentuknya. Nah ini tipe, kita lihat yang deskriptif dulu. Contohnya seperti ini penelitian deskriptif. Jadi yang kita teliti itu hanya apa namanya satu fenomena saja dengan satu variabel tertentu saja. Dan kebanyakan penelitian-penelitian pendapat umum itu sifatnya deskriptif. Polling gitu itu sifatnya deskriptif. Kita teruskan ya.
Oke. Yang kedua, desain korelasional. Kalau korelasional itu mencari hubungan antara variabel, gitu ya. Misalnya kita mau mencari hubungan antara variabel perhatian dengan variabel ketertarikan. Kita mau meneliti tentang variabel kesesuaian isi dengan penggunaan buletin sebagai sumber informasi, misalnya. Oke ya. Artinya memang kita berusaha menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Saya mencari hubungan antara variabel X dengan Y. Ini korelasional. Nah, persoalannya dalam penelitian korelasional memang tidak mempertanyakan pengaruh antar variabel, tidak. Gitu. Namun dalam logika datanya variabel X itu berhubungan dengan variabel Y. Ya. Yang ketiga, desain eksperimental. Desain eksperimental itu memang banyak dipakai dalam penelitian eksperimen. Biasanya uji-uji pengaruh gitu ya. Dan memang ini juga termasuk tipe penelitian yang sifatnya kausal ya, atau mencari hubungan sebab akibat. Cuma dalam penelitian eksperimental artinya bahwa ada prosedur di mana kita mengendalikan ya jumlah kelompok tertentu yang kita teliti. Nanti kita akan bahas di sesi tersendiri tentang eksperimen ya. Klasifikasi 4 dasar itu bisa berkaitan dengan desain random, desain di blok, dijodohkan, dan seterusnya. Kemudian pembagian kelompok pun bisa macam-macam ya. Di sini kalau desain satu kelompok namanya one group design, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di tatap muka sendiri. Oke. Nah, ini ini matriks desain-desain penelitian yang ada ya. Matriks desain-desain penelitian yang ada. Oke, saya mau konfirmasi dulu, saudara sudah copy tidak satu PowerPoint, satu folder, sudah ya? Oke. Baik, yang paling sederhana adalah desain penelitian eksploratif. Eksploratif artinya kita hanya mencoba menelusuri, gitu ya, fakta atau fenomena yang ada di lapangan. Ya, biasanya penelitian eksploratif itu digunakan oleh peneliti untuk menjaring data awal. Banyak dengan istilah penelitian awal. Itu eksploratif. Misalnya untuk menemukan saja, gitu ya, menelusuri, artinya menjaring data yang ada. Ketika misalnya kita mau menjaring gejala, mendapatkan gejala atau fenomena, eksploratif bisa kita pakai. Gitu. Nah, dalam penelitian eksploratif tidak perlu ada hipotesis. Kenapa? Karena memang kita hanya mencoba menjaring gejala yang ada saja di lapangan. Kira-kira datanya seperti apa, gejalanya seperti apa. Nah, dari situ bisa kita lanjutkan ke penelitian deskriptif. Dan deskriptif artinya kita sudah mulai spesifik kepada satu fenomena yang mau kita teliti. Nah, deskriptif sendiri tidak perlu hipotesis. Untuk yang kuantitatif juga tidak perlu hipotesis. Lalu yang berikutnya evaluatif, penelitian evaluasi. Ya, bagi PR itu penting juga melakukan penelitian evaluasi. Misalnya evaluasi tentang pencapaian tujuan satu kegiatan, satu program, misalnya. Kalau evaluasi memang harus ada hipotesis karena untuk melihat apakah ini kriteria ini, apakah fenomena yang kita itu terpenuhi berdasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya membandingkan X dengan suatu ukuran tertentu misalnya. Atau contoh lain misalnya sejauh mana perwujudan tujuan pemenuhan syarat siaran pers yang baik, misalnya seperti itu. Kita mau mengevaluasi berdasarkan pada kriteria apa? Berdasarkan pada kriteria syarat-syarat siaran pers yang baik menurut siapa, gitu ya. Nah, kriteria siaran pers yang baik itu misalnya apa kita mau pakai kriterianya Onong Yan Effendi misalnya, atau kriterianya Jeff Kin, nah, kita bisa pakai itu. Itu evaluatif. Kemudian yang berikutnya korelatif atau korelasional, gitu ya. Penelitian korelatif ya artinya penelitian yang sebetulnya mencari hubungan antar variabel.
Pengertiannya adalah kalau X berubah maka Y pada saat yang sama berubah. Artinya X dan Y itu memang berhubungan. Gitu ya. X dan Y itu berhubungan. Ya. Sampai di sini memang perlu hipotesis. Apakah ada hubungan antara X dengan Y? Ya, kalau hipotesis nolnya kan berarti tidak ada hubungan antara X dengan Y. Kemudian yang berikutnya kausal. Nah, kausal pun dalam survei bisa kita pakai, penelitian kausal. Penelitian kausal itu penelitian yang ingin mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel. Artinya apakah keberadaan Y itu karena adanya X, maka X ini menjadi penyebab Y, gitu ya, atau X mempengaruhi Y, gitu ya. Misalnya prestasi seorang mahasiswa dikarenakan dia rajin belajar. Apakah karena rajin belajarnya itu mempengaruhi prestasi mahasiswa, misalnya begitu, atau menyebabkan mahasiswa memperoleh nilai yang tinggi, misalnya begitu ya. Itu terus diuji, gitu. Harus dilihat, harus diuji. Apakah memang faktor X tadi, variabel X tadi itu memang mempengaruhi Y. Sampai sini pun perlu adanya hipotesis. Kemudian berikutnya komparatif. Ini melihat persamaan atau perbandingan atau perbedaan. Ya. Misalnya apakah ada perbedaan antara X dengan Y. Ini pun perlu hipotesis. Nanti kita lihat contohnya. Nah, yang terakhir kasus itu banyak dilakukan dalam penelitian kualitatif ya. Misalnya studi kasus. Kalau ini kita tidak perlu hipotesis. Oke. Sekarang kita lihat ke contoh. Kalau eksploratif misalnya, penerapannya di mana? Misalnya kita awali dengan faktor-faktor, gitu. Lalu identifikasi apa saja dan sebagainya. Deskriptif, bagaimana pengelolaan iklan politik di media massa? Kita hanya ingin memperoleh gambaran tentang pengelolaan iklan politik di media massa. Kemudian kalau evaluatif, sejauh mana dampak publikasi iklan politik melalui media televisi? Memang ada beberapa ciri variabelnya, misalnya efektivitas media sebagai kan, atau dampak. Kalau korelatif misalnya ini, adakah hubungan antara publikasi iklan politik melalui media televisi dengan sikap memilih calon gubernur DKI 2012? Lihat hubungan. Kemudian ada hubungan antara variabel X dengan Y. Kausal, sejauh mana pengaruh publikasi iklan politik terhadap sikap dalam memilih calon gubernur DKI. Bayangkan, fenomenanya cuma satu kan, tentang masalah iklan politik dan tentang masalah pemilihan gubernur. Tapi itu bisa diteliti dengan berbagai desain penelitian. Saya ambil contoh, saya balik lagi ke sini. Misalnya, bisa jadi ada di antara saudara yang meneliti dengan desain evaluatif. Bisa jadi ada di antara saudara yang meneliti dengan desain korelasional, terus kausal, bahkan komparatif. Bisa. Fenomenanya tentang pemilihan gubernur sama tentang iklan politik, publikasi melalui iklan politik. Boleh tidak penelitian seperti itu? Boleh saja, kan beda desainnya, gak ada masalah. Meskipun misalnya subjeknya sama gitu ya, tidak ada masalah. Oke. Baik, nah ini beberapa contoh desain. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya. di sini ada tambahan eksplanatif. Apaan sih itu, Pak? Eksplanatif ya tadi kan penjelasan. Penjelasan. Ya. Terus Pak, saya mau nanya lagi nih Pak, di tinjauan pustaka ini kan ada banyak tuh. Itu dipilih salah satu atau kita harus jabarin semuanya ini Pak? Itu di buku panduan ya. Nah, tapi semua harus di ini apa enggak Pak? Daftar pustaka maksudnya? Nah ini di daftar pustaka kan ada tujuan penelitian eksplanatif, terus penelitian deskriptif, dalam penelitian eksploratif. Salah satunya aja ya. Artinya tujuan penelitian itu sangat berkait dengan bagaimana kita menguraikan latar belakang masalah satu sampai kita merumuskan masalah penelitian. Gitu ya. Gitu. Lihat datanya apa gitu. Datanya apa dulu? Kalau bikin skripsi kita harus udah dari awal udah menentukan desain penelitian. Iya. Bisa nggak kalau misalkan tadi kan Bapak bilang kalau yang apa tuh
deskriptif sama eksploratif kan dia nggak ada hipotesis. Bisa nggak kalau kita misalkan campuran antara deskriptif dan korelasional, jadi habis pakai deskriptif terus di ke korelasinya gitu. Ya, sebetulnya kalau bicara masalah desain penelitian, kalau sepengetahuan saya tidak bisa Nggak bisa ya. dicampur-campur begitu. Jadi kalau udah satu-satu aja. Datanya yang kita mau cari apa? Apakah hanya data awal? Kalau data awal itu artinya ya hanya eksploratif. Kalau dari data awal kita ambil secara spesifik, lalu kita coba telusuri lebih lanjut, kita hanya memperoleh gambaran tentang apa namanya data awal tadi, ya berarti sifatnya hanya deskriptif saja. Lalu kalau kita mau hubungkan, ya kita mau hubungkan antara dua faktor atau lebih, itu bisa jadi penelitiannya korelasional. Kalau kita mau lihat pengaruhnya, ya bisa jadi kausal. Komparatif. Kausal itu termasuk eksplanatif, korelasional termasuk eksplanatif, eksperimen pun termasuk eksplanatif. Komparatif enggak. Komparatif termasuk eksplanatif, karena memang dia memerlukan penjelasan yang lebih rinci, lebih detail tentang hubungan antar variabel, tentang pengaruh variabel, perbandingan. Oke, baik, ada lagi. Nah, konsekuensinya nanti ke uji statistik ya. Pertanyaannya, kalau untuk eksploratif perlu uji statistik tidak? Yang eksploratif Enggak. perlu tidak? Kalau penelitian eksploratif Perlu kuantitatif. perlu uji statistik tidak? Hipotesis kan nggak ada. Ya kalau hipotesis tidak ada, tidak perlu uji statistik. Deskriptif perlu tidak? Enggak. Tidak. Tapi ada uji statistik deskriptif. Iya. Ya hanya sebatas melihat misalnya Letak doang. rata-rata, frekuensi, proporsi, atau nilai tengah atau kuartil, nah itu ya. Kalau pakai sistem non probabilitas nggak bisa ya kalau penelitian. Sebenarnya dalam penelitian non probabilitas, artinya karakteristik populasi yang sifatnya non probability memang Nggak akurat kan? apa namanya tidak perlu uji statistik sebetulnya, Sebetulnya. karena memang dianggap tidak bisa mewakili kan. Cuman kalau misalkan kita penelitiannya tadi eksploratif kan dia nggak perlu uji hipotesis, nggak ada hipotesis, berarti kan nggak ada ukuran statistiknya. Kalau kita pakai sampelnya dari non probabilitas Ya sama saja tetap nggak ngaruh nggak ya. ada uji statistik. Gitu ya. Oke, ada lagi? Silahkan. Oke, sekarang kita ke skala ya. Baik, ini teoritisnya dulu. Ya, ada beberapa kelompok skala pengukuran. Yang pertama skala nominal. Skala nominal itu pengertiannya skala di mana pengelompokan peristiwa dalam kategori tertentu. Ya, atau yang disebut juga ini skala dikotomis. Ada yang menyebutnya skala dikotomis. Ya. Jadi hanya berdasarkan pada kategori tertentu. Misalnya ini. Jadi kalau orang kita tanya ya tentang skala nominal, misalnya agama, ya dia hanya memilih agama dia apa, gitu kan ya. Dia tidak bisa memilih lebih dari satu. Kategori agama bagi dia itu hanya satu, nah gitu loh. Ya. Kemudian jenis kelamin juga sama. Kategori jenis kelamin bagi dia cuma satu. Ya, artinya dia hanya terkelompok dalam satu kategori tertentu. Apakah wanita atau laki-laki kan begitu. Kalau di kita kan masih itu ya, laki-laki perempuan. Di luar itu belum ada. Kemudian tempat lahir juga sama. Itu masih dalam kelompok skala nominal atau dikotomis. Artinya ya kalau tempat lahir ya sudah, tempat lahirnya di mana? Jakarta, Bandung, segala macam gitu kan. Dia tidak mungkin dia memilih lahirnya di mana, Jakarta dan Bandung, ya nggak bisa. Artinya tempat lahir itu sifatnya kategori tertentu ya. Terus sampai ke partai politik, jenis media, misalnya begitu. Kalau partai politik, apakah iya seseorang itu bisa partai politiknya lebih dari satu? Nggak mungkin. Kalau pindah beda, gitu ya. Misalnya saudara partai politiknya apa? Gitu kan? Sekarang ada berapa waktu? 16 ya? Nggak tahu. Nggak inget ya? Banyak lah. Gitu kan? Ya,
oh saya partai ini terus gitu kan. Nggak mungkin seseorang itu partai politiknya lebih dari satu, nggak mungkin. Kalau ketahuan ya bisa didegradasi misalnya gitu. Jenis media juga sama, cenderungannya dikotomis. Jenis media yang dipakai apa ya? Apakah cetak, elektronik? Cirinya, satu objek masuk hanya pada satu kelompok, kategori data tidak disusun secara logis. Artinya, kalau kalau dalam penelitian kita, ketika kita mau menjaring jenis kelamin, kita boleh tempatkan nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, tinggal dia pilih yang mana. Atau kita balik nggak apa-apa, wanita dulu, baru perempuan dulu, tinggal dia pilih yang mana. Gitu. Jadi nggak perlu sistematis berurutnya. Gitu ya, dan penomoran 1, 2 itu pun bukan penomoran yang sifatnya sistematis, tidak, atau penomoran yang berurutan, tidak. Itu hanya pengkategorian, masuk laki-laki atau perempuan, misalnya begitu ya. Oke, nah itu skala nominal ya. Yang berikutnya skala ordinal, mengelompokkan peristiwa atau objek untuk menunjukkan tingkat atau ranking. Kita ranking, ibaratnya seperti kalau dalam penelitian rapat itu disebutkan kita meranking itu misalnya orang lomba lari, pesertanya itu siapa, dari segi peserta misalnya laki-laki perempuan, artinya dari segi peserta dengan kategori laki-laki perempuan itu bisa kita katakan nominal. Nah yang berikutnya kita mau melihat ordinal. Ketika lomba lari, kita bisa ukur siapa yang menjadi juara pertama, kedua, ketiga, misalnya begitu. Ya kan? Artinya kita ranking, oh si A juara pertama, si B juara kedua, si C juara ketiga. Itu namanya kita ranking. Nah, contohnya apa? Data yang bisa kita ranking, misalnya seperti ini. Frekuensi menonton televisi. Kan ada orang yang menonton televisi itu sehari paling cuma 1 jam. 1 jam tuh ukurannya apakah sering, sangat sering atau jarang kan gitu ya. Ada orang sih kalau sama televisi nggak bisa lepas, seperti televisi itu dunianya sendiri. Saya seperti itu ya. Sampai di rumah nonton televisi, datang ke kampus nyari kantin yang ada televisinya. Misalnya gitu, jadi nggak bisa lepas dari itu. Nggak boleh ketinggalan dengan televisi ya. Maka kategorinya dia itu masuk sering sekali kan gitu. Sering sekali gitu. Atau bisa kita ukur dengan rata-rata gitu ya. Dengan sering sekali berapa dan sampai hampir tidak pernah misalnya gitu. Nah kalau yang secara ordinal, satu objek hanya masuk pada suatu kelompok, artinya kita bisa mengukur orang ya, responden itu keseringan dia menonton televisi tadi dalam 1 minggu, berapa sering menonton televisi misalnya. Dia tinggal bisa jawab tidak pernah misalnya. Dalam 1 minggu tidak pernah nonton televisi, ada tidak? Ya bisa saja ada kan? Iya, bisa saja ada. Atau mungkin ada juga yang sangat sering, agak sering, jarang dan sebagainya. Artinya satu objek itu hanya masuk dalam satu kelompok saja. Kategori dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik. Nah, urutan logis itu namanya ranking, berarti harus berurut secara logis. Kalau misalnya angka 1 itu menurut kita adalah yang paling tinggi, yang sering sekali, maka dia masuk angka 1. Lalu yang angka 2-nya paling di bawahnya kan gitu ya, agak sering misalnya. Angka 3 ya jarang, angka 4 jarang sekali, angka 5 hampir tidak pernah. Artinya kan kita ranking dia. Dan penyusunannya itu tidak boleh diacak. Wah, kalau gitu nomor 1 agak sering deh, yang nomor 2 jarang, nggak bisa begitu. Namanya ranking itu berarti harus berurut, sistematis, logis ya. Bisa nggak kalau misalnya kita balik, yang nomor 1 itu hampir tidak pernah, boleh saja. Nah, yang penting urutannya harus logis. Hampir tidak pernah, jarang sekali, jarang, agak sering, sering sekali kan gitu. Berurutannya seperti itu, sistematis. Yang penting itu, ya. Oke. Yang ketiga, interval. Interval itu mengelompokkan peristiwa atau objek untuk menunjukkan jarak. Jarak atau rentang gitu. Beda dengan ordinal. Ordinal itu di ranking.
Kalau interval itu di jarak. Misalnya begini, variabel suhu ya, suhu udara Indonesia itu kita bisa ranking, kita bisa jarak. Kalau suhu tinggi itu sekitar berapa derajat, misalnya 31 sampai 40, itu kategori suhu yang tinggi. Jadi responden itu akan menjawab apakah di Jakarta itu bersuhu tinggi. Ya kalau menurut dia memang suhunya 31 sampai 40, ya maka dia akan jawab itu tinggi. Atau misalnya kategori misalnya perhatian, tingkat perhatian. Tingkat perhatian kita ukur misalnya kalau seseorang itu memperhatikan 5 sampai 10 kriteria, maka dia perhatiannya tinggi. Atau yang di bawahnya gitu ya, 3 sampai 4 kriteria, maka dia perhatiannya sedang. Atau yang berikutnya misalnya perhatiannya rendah, 0 sampai 2 misalnya gitu, maka perhatiannya rendah gitu ya. Nah, artinya kita memberi interval kepada pilihan-pilihan jawaban tadi bagi si responden, dia dalam posisi apa. Oke. Nah, penentuan ini sebetulnya sangat terkait dengan apa yang kita buat di sebelumnya, di proses konseptualisasi tadi yang sudah kita bahas minggu lalu, begitu ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, sangat berkait. Oke ya. Cirinya satu objek masuk hanya pada satu kelompok, kategori disusun berdasarkan urutan logis. Jadi kalau kita mau ukur tinggi, sedang, rendah, ya harus logis, tinggi, sedang, rendah. Atau kalau rendahnya mau di atas ya logis juga, rendah, sedang, tinggi. Nggak bisa diacak-acak. Urutan kategori data punya jarak yang sama, jadi rentangnya sama. Dan contoh misalnya ini ya, yang tinggi itu 31 sampai 40, rendahnya itu 21 sampai 30, 10 sampai 20. Artinya ini berjarak 10 kan? Gitu. Punya rentang interval 10, berjarak yang sama. Oke. Yang terakhir skala interval, rasio maksud saya. Kalau rasio itu memang dalam penelitian sosial tidak dipakai ya, dalam komunikasi pun tidak dipakai. Cuma pengertiannya mengelompokkan peristiwa atau objek yang menunjukkan nilai titik nol mutlak. Gitu. Dalam penelitian komunikasi kan tidak ada nilai yang absolut ya. Iya. Selalu nilai itu istilahnya penuh dengan probabilistik. Gitu. Penuh dengan kemungkinan. Kenapa demikian? Karena yang diteliti itu manusia. Manusia berkomunikasi itu kan yang macam-macam. Gitu. Tidak bisa dinilai mutlak nol. Misalnya kalau dalam penelitian lain yang misalnya seperti berat, jam, menit, detik itu kan nilai nol mutlak. Gitu. Seperti contoh tadi frekuensi menonton televisi misalnya, atau frekuensi menonton televisi itu serendah-rendahnya itu pun paling pilihan jawabannya hampir tidak pernah kan? Hampir tidak pernah. Tidak mungkin tidak akan sulit kalau kita tanya tidak pernah sama sekali. Gitu ya. Apalagi hari ini. Gitu ya, nyaris kan nggak mungkin lah orang itu tidak menonton televisi. Lalu ada pertanyaan, ternyata ada juga komunitas tertentu yang memang mengesampingkan semua media. Ya nggak apa-apa kalau memang komunitas itu yang kita teliti kan gitu. Kalau memang komunitas itu yang kita teliti. Oke ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini mengenai skala? Pak, yang mana dulu? Gimana? Yang mana? Tinggi itu maksudnya ke skala interval, rasio atau Tinggi. Mengukur tinggi. Tergantung ininya. Tergantung angkanya. Kalau misalnya, artinya begini, kalau misalnya objek itu kita ukur dengan rentang seperti ini, itu artinya dia masuk interval. Gitu. Nah, kalau misalnya ini kita tidak pakai dengan tidak kita rentangkan, ya berarti kita ranking saja tinggi, sedang, rendah, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita mau mengangkakan dengan cara apa.
Gitu ya. Artinya kan kita hanya memberi ranking ya, berarti masuknya ke ordinal seperti ini. Gitu. Berarti kalau pakai angka itu maksudnya tadi skala Kalau memang angka itu kita rentangkan, kita beri jarak. tergantung objeknya, kalau objeknya memang berangka, baru kita masuknya yang tadi yang skala. Ya. Saya kembali ke yang rasio ya. Nah kalau rasio itu artinya memang nilainya mutlak, misalnya berat badan gitu kan ya. Jam itu kan mutlak gitu. Tapi kalau rasio itu di belakang ini ada dikatakan bahwa variabel perbandingan. Misalkan nih berat badan Heri 80 kilo, sedangkan berat badan Upi 40, maka berat badan Heri 2 kali lipat Upi. Betul kayak gitu nggak? Kalau memang variabelnya seperti itu iya, memakai skala rasio. Gitu. Kalau penelitian tentang berat badan gitu kan, iya dia pakai skala rasio gitu. Nah dalam penelitian komunikasi berat badan jadi variabel enggak? Misalnya begini, berat badan orang mempengaruhi cara dia menonton televisi gitu. Bisa juga sih. Bisa ya? Bisa. Mempengaruhi cara dia. Jadi kalau berat badannya berat gitu nonton televisi gimana gitu Ya caranya? pasti lama. Kalau mempengaruhi intensitas dia di depan TV. Nah, oke, mempengaruhi frekuensi dia. Tapi untuk berat badan pakai rasio. Kalau memang itu bisa. Gitu ya. Kalau intensitas atau frekuensi bisa pakai interval ya. Intensitas itu bisa pakai ordinal, misalnya tergantung kita mau ukurnya pakai apa. Ya, skala yang kita ukur dengan cara apa? Bisa gitu ya. Oke. Oke. Nah ini jenis-jenis skalanya. Kalau tadi kan skala pengukuran, sekarang jenis-jenis skala. Kalau Likert itu masuk dalam kategori ordinal. Likert itu banyak dipakai untuk meneliti tentang sikap. Ya, seperti setuju gitu kan? Sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, misalnya gitu. Itu artinya kan di ranking ya. Sistemnya ranking. Nah banyak juga mahasiswa melakukan penelitian dengan mengadopsi skala Likert. Bukan setuju yang dia pakai misalnya. Sangat sering, nah gitu. Tapi teknik seperti ini disebut dengan ordinal. Ya, skala ordinal, termasuk kategori skala ordinal. Goodman interval. Goodman masuk kategori interval, skor 1, skor 0. Jadi ciri-ciri interval itu biasanya kalau kita kasih scoring, biasanya begitu cenderungnya ke interval. Contoh lain, kalau sematik diferensial pun termasuk interval. Ini sebetulnya ada titik-titik sampai 7 dari rajin ke malas gitu. Ini kan diintervalkan antara rajin sampai malas ya gitu ya. Ini ada 7 titik, jujur tidak jujur ada 7 titik, terus begitu sampai menyenangkan tidak menyenangkan ini ada 7 titik. Nggak kelihatan garisnya ya. Artinya sematik diferensial itu artinya kita mau melihat, mengetahui dalam titik mana sih dia. Misalnya kalau titik terendah itu 1 berarti di malas. Kalau 7 itu di rajin. Nah responden itu menjawabnya di antara mana? Di interval mana? Dikotomis. Ini misalnya media yang digunakan 1, 2, 3, 4, 5. Nominal angka 1, 5 sebagai tanda untuk membedakan jenis media yang satu dengan yang lainnya. Artinya kalau memang kita hanya ingin responden menjawab pilihan dia, satu media saja yang dia pilih. Gitu ya. Satu media saja yang masuk dalam kategori yang dia pilih. Artinya nominal dikotomisnya. Oke. Nah, konsekuensinya adalah ke uji statistik di sini, ke analisis data. Oke, coba di sini agak diperhatikan sedikit.
Jenis data misalnya nominal, membedakan kategori satu dengan yang lain. Ya, kalau ternyata kita penelitiannya hanya deskriptif, maka kita bisa menguji secara deskriptif saja. Artinya dalam penelitian kita itu hanya satu variabel yang kita teliti, maka ujinya hanya statistik deskriptif, gitu ya. Oke. Ordinal menurutkan kategori, interval membedakan jarak, antar kategori, rasio membedakan jarak antar kategori dengan nilai nol mutlak. Sebetulnya dari semua jenis skala ini, jenis data ini, uji statistiknya bisa macam-macam ketika kita melakukan analisis data penelitian kita. Dasarnya dari mana? Yaitu tadi rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, kan begitu. Kemudian proses konseptualisasinya apa sampai kita bisa menemukan apa namanya pengukurannya, gitu ya, pengukurannya. Ini contoh, bisa kelihatan yang di belakang. Kalau jenis datanya nominal biasanya pakai chi-square. Pakai lambda. Ada yang ngerti? Kalau penelitian kita korek, Pak, ini tuh sudah masuk ke populasi sampel ya jadi Pak? belum. Masuk di bab mana tuh Pak kalau begitu? Ini udah bab 3. Bab 3 di metode penelitian. Tapi saya awali dari ini dulu. Oh iya ngerti Pak. Nanti baru ke populasi yang saya. Ini nanti masuknya metode survei, isi atau eksperimen? Bisa survei, bisa kalau analisis isi itu cenderungnya sifatnya deskriptif ya. Analisis isi kuantitatif itu sifatnya deskriptif. Paling kalau pakai uji statistik ya uji statistik deskriptif. Gitu. Nah sekarang kita lihat rumus uji korelasional. Kalau misalnya saudara penelitiannya korelasional, Berarti eksplanatif ya. ya masuk dalam kelompok eksplanatif. Kira-kira petanya ini ya. Deskriptif, gitu kan? Namanya. Eksplanatif itu korelasional. Kausal. Ya. Kasus enggak? Eksperimen. Kalau yang kasus itu memang ini ya. Ini biasanya penelitian wali. Nah, petani. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang korelasional. Saya mau tanya, contoh rumusan masalahnya seperti apa? Atau judul penelitiannya seperti apa? Yang korelasional. Kemarin kan sudah menganalisis itu ya, jurnal ya. Ya coba. Mengenai jumlah kalaya. Ya, judul penelitiannya apa coba? Ada yang mau tunjuk tangan siapa? Ya. Mau nanya apa? Jawab. Oke, misalnya apa? Hubungan relation terhadap kinerja karyawan PT SCT. Kalau hubungan dengan, bukan terhadap. Hubungan penerapan human relation dengan kinerja karyawan. Oke, apalagi yang dari jurnal mana coba? Ya, yang korelasional. Apa? Ada korelasionalnya nggak di judulnya coba? Judulnya tentang apa judulnya?
coba lihat. Oh, tingkat gitu ya. Di rumusan masalahnya nggak ada ya? Saya nggak lihat nih rumusan masalahnya. Mesti ada. Ya. Oh nih hubungan antara gitu ya, ada ya. Hubungan motivasi berprestasi, kemandirian dan penyesuaian diri karyawan. Misalnya apa? Pengaruh sudah ada organisasi terhadap kinerja pegawai. Pengaruh, kalau pengaruh apa tuh? Nggak usah. Kalau korelasional itu ciri-cirinya keterkaitan, hubungan. Nah, di rumusan masalah tuh gitu ciri-ciri Pak. Oke ya. Baik. Nah, rumus ujinya begini. Kalau misalnya X dan Y, X, Y. Ya. Kalau misalnya X-nya itu data nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Maka kita pun harus lihat Y-nya itu nominal, ordinal, atau interval. X-nya atas, Y-nya sama. Nah, misalnya X-nya di sini nominal, Y-nya nominal, maka rumus ujinya X square. Terus untuk koefisien korelasinya pakai persen C atau lambda atau kanti. Entar Pak, maksudnya gimana sih? Bingung. Kalau penelitian korelasional, kan tadi di awal saya katakan, kalau penelitian eksploratif, deskriptif, ya itu memang tidak perlu uji statistik yang rumit. Eksploratif pun sebetulnya nggak ada uji statistik, karena kita hanya menjelajah data. Kalau penelitian deskriptif, kita bisa pakai uji statistik, namanya statistik deskriptif. Sederhana, kita hanya mencari apa? Mencari rata-rata misalnya, mencari frekuensi, mencari proporsi atau kuartil, gitu ya. Itu statistik deskriptif. Oke, tapi dalam penelitian eksplanatif itu memerlukan uji statistik karena ada hipotesis kan, jangan lupa hipotesis itu kan harus dibuktikan dalam uji statistiknya gitu. Nah ketika kita mau menguji itu artinya rumus statistiknya apa gitu untuk analisis data, lihat jenis datanya kan. Yang tadi saya berbicara tentang skala tadi, apakah ini jenis data termasuk nominal, ordinal, interval, atau rasio kan gitu. Dalam ilmu komunikasi rasio jarang dipakai karena nyaris belum pernah digunakan gitu ya. Saya seperti itu. Oke. Nah, artinya kita lihat dulu nih, misalnya eksploratif apa? Korelasional, kausal, komparatif, evaluatif, eksperimen. Misalnya korelasional. Oke, ini penelitian. Berarti skala pengukuran jadi salah satu. Skala pengukuran itu sangat tergantung dengan data. Jadi datanya apa? Variabel ini mau diukur dengan data apa? Gitu maksudnya. Kayak misalnya tingkat perhatian. Tingkat perhatian bisa nggak kita ukur dengan cara di ranking? Di ranking. Rating. Misalnya sangat tinggi, tinggi, sedang, cukup tinggi, sangat tinggi, tinggi, sedang, kurang tinggi ya. terus rendah, atau sangat rendah perhatiannya. Jadi dengan di ranking 5 tadi ya, gitu. Artinya peneliti kan punya argumentasi ke situ kan. Oke. Maka sistem ranking tadi itu termasuk jenis skala apa? Ordinal, gitu. Termasuk jenis skala ordinal. Oke. Oke ya. Lalu yang termasuk yang lainnya, kalau interval ya. Jadi kita lihat dulu variabel X-nya jenis datanya apa, variabel Y-nya jenis datanya apa. Nah, cuma petanya seperti ini. Ini harus dicermati oleh peneliti. Kalau nominal dengan nominal, K-square cukup. Jadi kan dia sifatnya dikotomis gitu ya. Kalau ordinal dengan nominal ada.
maka rumus ujinya ini. Kalau ordinal dengan ordinal, rumus ujinya Spearman. Ya, rumus uji Spearman. Interval dengan nominal masih ada, namanya intercorrelation. Kalau interval dengan interval ini, interval dengan ordinal, rumus ujinya ini. Gitu. Kalau interval dengan interval, percent product moment. Gitu. Artinya ini X-nya apa, Y-nya apa gitu. Jenis data atau variabel X-nya apa, jenis data atau variabel Y-nya apa. Oke, yang berikutnya lagi tadi perhatian. Kalau misalnya kita mau melihat hubungan antara perhatian dengan ketertarikan. Nah, perhatian itu kita mau ukur dengan jenis data apa, dengan skala apa. Yang tadi misalnya sangat tinggi, terus sedang, cukup, kemudian rendah kan gitu. Artinya kita ranking kan untuk perhatian. Nah, yang berikutnya variabel yang keduanya ketertarikan misalnya. Nah, ketertarikan itu kita mau ukur dengan jenis data apa? Apakah dengan ordinal juga misalnya? Ya nggak apa-apa, yang penting peneliti harus punya alasan dalam proses konseptualisasinya. Gitu. Ya. Paham ya sampai sini ya? Mau pergi sama keluarga. Ada pertanyaan? Pulang Iya, langsung. nggak makan. Perlu Cuma dihafal beli jajan. tidak? Enggak, Pak. Perlu lah. Pusing, Pak. Nyontek modul aja. Tapi biasanya dalam penelitian komunikasi itu biasanya ordinal, interval. Biasanya begitu. Artinya yang sering saya temukan dalam sidang skripsi ya. Ordinal, interval. X-nya itu apa sih, Pak? X-nya apa, Y-nya? Iya, misalnya X-nya perhatian, Y-nya Enggak, ketertarikan. X-nya itu pemicu, Y-nya hasil atau X-nya sebab, Y-nya akibat atau apa? Kan, kalau korelasional, XY itu tidak bisa dikatakan sebagai penyebab dan hasil tidak. Oh, bisa. Karena dia masing-masing kita mau ukur apakah X itu mempunyai hubungan dengan Y. Oh, berarti Atau jangan-jangan hubungannya terbalik. Nah, gitu loh. Kalau penelitian korelasional begitu. Beda dengan yang pengaruh ya, yang kausal. Kalau kausal itu kan keberadaan Y itu karena adanya X. Beda. Nah, itu Ini yang eksplanatif ya Pak. maksudnya Ini korelasional eksplanatif. maksudnya apa, Pak? Itu kalau X-nya ordinal, terus Ya, ini maksudnya. Y-nya ordinal juga, terus tuh kalau Ini kalau misalnya dengan rumusan masalah yang tadi, Heeh. bagaimana hubungan antara perhatian dengan ketertarikan. Kan kita sudah melakukan proses konseptualisasi ya, atau telah perpustakaan itu sudah kita lakukan kan. Nah, untuk variabel perhatian misalnya ternyata kita ukur dengan jenis data yang sifatnya ordinal. Yang Y-nya juga sama, yang ketertarikan dengan jenis data ordinal. Maka rumus ujinya ini. Oh, jadi pecah dulu satu kasus. Oh, satu kasus ini. Bukan satu kasus, variabel ini. Iya, variabel ini, terus dilihat variabel ini maksudnya apa? Tuh. Variabel X itu dia pakai jenis data apa, variabel Y itu jenis data apa. Oh, rumusnya ini. Nah, rumusnya Spearman. Biasanya kalau yang ranking Spearman gitu aja. Oke ya. Kalau yang interval itu biasanya percent product moment. Oke. Tapi kalau misalnya ordinal dengan nominal ya ini rumusnya. Wilcoxon ya. Kalau interval dengan ordinal ini rumusnya. Interval dengan interval. Oke, jadi ini aplikasi uji statistik dalam penelitian korelasional. Ya, harus diperhatikan gitu ya. Variabel penelitian saudara apa? Ini termasuk jenis data apa? Oke. Nah, kemudian kalau yang kausal itu biasanya uji regresi. Lebih sederhana. Cuma ada syarat ya. Data sekurang-kurangnya interval
mengikuti distribusi normal. Rumusnya Y AB A plus BX. Uji A-nya itu hipotesis apa? ya. A-nya Pengaruh ya untuk mencari nilai Y. Apakah Y itu dipengaruhi oleh X? Ini X-nya rumusnya kan sama. pengaruhnya A sama B ya. A sama B ini datanya dari apa namanya, dari hasil jawaban kuesioner ini seperti apa? Oke, nanti saya kasih contoh nih. Kita baru ke rumus ujinya dulu. Oke ya. Rumus ujinya dulu. Ya. Kemudian untuk kalau pakai ANOVA ya ini rumusnya ANOVA. Ya. Terus ada catatan, jika penelitian menggunakan skala Likert, nah saya tanya skala Likert itu sifatnya apa? Ordinal. Maka data skala Likert ini kita naikkan menjadi interval dulu dengan apa, metode successive interval. Ya, ini ada metodenya di bukunya Priantono ada ya, bisa dilihat di situ, bisa dibaca. Tapi kalau diferensial semantik kan juga ordinal. Tetap di interval itu dulu. Interval kan dulu. Berarti nggak hanya Likert ya, pokoknya apapun yang ordinal ke interval dulu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Pak, kalau Ya. judulnya strategi akademik Itu ada di bukunya, Pak. ada Lengkap. itu sama kuantitatif relatif itu kan nggak sih? Kalau data sosial strategi marketing PR PT ini dalam mensosialisasikan suatu orang. Terus tadi aku tanya teman-teman katanya itu ada kuantitatif FPT sama kuantitatif relasi. Emang bisa ya satu deskripsi itu aja? Oke. Sebenarnya kalau bicara masalah konsep tadi, strategi marketing yang bicara ya, konsep yang sifatnya multidimensi. Nah, itu hanya bisa dijawab dengan penelitian kualitatif. Lalu kalau ada pertanyaan berikutnya, apakah kualitatif dengan kuantitatif bisa digabung? Bisa, tapi hanya dalam tataran epistemologi. Kalau dalam tataran ontologi nggak bisa. Iya. Artinya kalau bicara objek kajian, kuantitatif kualitatif kan beda cara pandangnya. Tapi kalau ketika berbicara bagaimana hubungan antara peneliti dengan yang diteliti kan bisa. Yang satu berinteraksi penuh, yang satu berjarak. Nggak apa-apa, bisa. Ada suatu metode yang namanya SSM ya, soft system methodology, itu bisa dipakai untuk tujuan ini. Atau konsep triangulasi metode dari Creswell atau Julia Brennan itu bisa dipakai kalau mau menggabung metode-metode tadi, gitu ya. Cuma rumusan masalah yang tadi ciri-ciri kualitatif. Gitu. Lalu pertanyaannya, bisa tidak rumusan masalah tadi strategi marketing PR, tapi dengan kuantitatif bisa tidak? Ada yang bisa jawab? Strategi PR misalnya, kita penelitiannya kuantitatif, bisa tidak? Bisa saja, yang penting kita harus mampu mengukur strategi PR itu apa saja kan. Secara konseptualnya itu kita harus betul-betul tahu. Iya. Sebetulnya dia ciri-ciri untuk kualitatif. Tapi kalau misalnya mau dikuantitatifkan, menurut saya bisa. Yang penting ada. Jadi konsepnya, teorinya apa, konsepnya apa, lalu peneliti mampu menjabarkan sampai ke tingkat pengukurannya. Jadi variabelnya itu apa saja kan ya, sampai ke tingkat pengukurannya. Kalau misalnya peneliti satu, silakan aja. Nah, pertanyaannya, kalau penelitian hubungan antara perhatian dengan ketarikan rumit nggak? Itu dua variabel aja udah jelimet. Apalagi kalau variabel sampai puluhan gitu. Ada penelitian-penelitian yang seperti itu ada ya. Variabel itu sampai puluhan. Gitu ada.
Tapi padahal dalam penelitian itu kan kita harus ingat ya, prinsip penelitian itu kan salah satunya parsimoni. Parsimoni itu kan sederhana, gitu kan ya? Parsimoni atau sederhana gitu. Jadi penelitian itu tidak rumit. Kesimpulannya pun akhirnya tidak rumit. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada? Pak, jadi ini di metode penelitian nanti ditulis juga dijabarin kayak itu Pak nanti. Oke. Kita lanjut dari sini ya. Operasionalisasi variabel atau kalau dalam skripsi kita di Vkom itu disebut dengan operasionalisasi konsep. Ya, operasionalisasi konsep. Oke, nah ini diambil dari mana? Dari yang proses konseptualisasi yang sudah kita bahas minggu lalu. Variabel X itu apa uraiannya kan gitu ya? Variabel X, terus dimensinya apa, indikatornya apa, kemudian skala pengukurannya apa kan gitu. Variabelnya ini juga demikian, dimensinya apa, indikatornya apa, kemudian skala pengukurannya apa kan. Bagaimana cara menuliskannya ya seperti ini kira-kira. Ini kurang satu kolom lagi. Di sini ada satu yang disebut dengan skala pengukuran. Satu contoh misalnya ini. Variabelnya program siaran radio X. Program siaran radio ini sebagai variabel X. Setelah peneliti melusuri, kajian teoritis dia lakukan, muncul dimensi berita dan hiburan. Nah, diukurnya dengan indikator 6 indikator misalnya gitu ya. Misalnya. Lalu dari variabel ini diukur dengan skala apa? Misalnya ini skalanya. Misalnya ya, indikator dapat diukur dengan 4 pilihan jawaban. Misalnya ini posisinya di kolom satu lagi ya, karena nggak muat, jadi saya pisahkan. Boleh nggak kalau misalnya kita buat seperti ini? Boleh saja. Cuma kebanyakan memang mahasiswa kita itu bikin 4 kolom. Ya, bikin 4 kolom. Yang tadi saya katakan satu kolom di sini tentang skala, nggak apa-apa, gitu. Ya. Kalau sudah mau buat seperti ini juga nggak ada masalah. Oke. Baik. Nah, indikator yang dari variabel tadi diukur dengan 4 jawaban pilihan: sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sangat setuju skornya 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau misalnya penelitian dia diukur dengan skala ini, pertanyaan saya, ini termasuk jenis data apa? Ordinal. Oke, yang lainnya paham nggak ordinalnya di mana? Yang mana yang ciri-ciri ordinalnya? Nah. Apa ini ordinal? Ada bisa jawab coba yang lain. Kenapa ini ordinal? Yang bisa jawab? Karena di ranking. Iya di ranking, tapi cirinya ada di mana gitu? Oh, dari besaran setuju 4. Ya, sangat setuju skor 4. Skor tertinggi ya. Tidak setuju. Setuju skor 3. Tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Oke. Yang berikutnya, misalnya tadi itemnya 6 ya. Dari 6 misalnya. Oke. Saya katakan sangat setuju dari 6 item tadi. Sangat setuju kalau misalnya dia menjawab 5 sampai 6. Terus 3 sampai 4. Terus yang berikutnya 2 ya. Terus yang berikutnya 1 misalnya. Ya. Sangat setuju kalau dia menjawab dari 6 indikator tadi 5 sampai 6. Kalau setuju dia menjawab 3 sampai 4 indikator yang tadi.
Kalau tidak setuju dia hanya menjawab 2 saja. Kalau sangat tidak setuju dia hanya menjawab 1 atau 0 lah. Misalnya di sini 1 sampai 2 0. Misalnya gitu ya. Kalau misalnya seperti ini sudah tanya pengukurannya, maka otomatis sudah tanya berapa kita berikan kita ukur dengan jarak tertentu. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, yang definisi konsep itu kan di sini dituliskan berisi uraian tentang definisi konsep berdasarkan tataran teori state. Itu maksudnya gimana sih? Ya, definisi konsep itu kalau di bab 3 itu diambilnya dari bab 2. Oh, jadi kopian dari bab 2. Iya. Yang urutannya kan konsep dulu ya. Nah, lalu kalau kita sudah definisikan, maka dia sebetulnya menjadi konstruk. Gitu kan? Itu ya gitu. Kalau di bab 3 diambil dari bab 2 saja. Artinya definisi misalnya tentang perhatian ya, perhatian itu definisinya apa? Nah, gitu. Perhatian adalah ini ya, udah taruh di bab 3. Lalu kalau masuk ke karakteristik itu maksudnya apa? Apa? Karakteristik. Karakteristik kan ciri. Jadi misalnya budaya organisasi, kalau kita kan tadi budaya organisasi adalah lalu untuk masuk ke misalnya di dalam jurnal tersebut kan tentang karakteristik dari budaya organisasi. Oh, itu ciri-ciri. Bisa jadi itu bisa jadi itu dijadikan sebagai indikator. Indikator ya. Landasannya tetap di teoritis ya, di proses konseptualisasi di bab 2. Sekarang lagi yang tadi ya. Nah ini adalah proses ini sudah harus selesai di bab 2. Jadi artinya peneliti itu tidak menyusun sembarangan, ini enggak boleh. Jadi bab 3 itu hanya kopiannya dari bab 2 gitu, Pak. Iya, bisa dibilang begitu. Ya. Cuma kalau di bab 2 itu kan masih sifatnya kan masih uraian ya. Masih proses. Oh, penjelasan. Ya. Oke, yang berikutnya kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke populasi dan sampel. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Yang validitas belum kan, Pak? Belum. Pertemuan sendiri aja itu. Ya udah. Ada pertanyaan yang sebelumnya? Belum ada. Oke. Karena kita lihat ke populasi dan sampel. Ya. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diteliti. Oke, landasannya ya dari rumusan masalah. Karena saya tanya begini. Sejauh mana perhatian mahasiswa Vkom Universitas Mercu Buana terhadap isi papan pengumuman PR Vkom. Yang menjadi populasi siapa? Mahasiswa Vkom Universitas Mercu Buana. Oke. Tahap berikutnya saudara harus tahu mahasiswa Vkom Universitas Mercu Buana itu ada di kampus mana saja. Ada di Meruya, ada di Menteng, ada di Bekasi. Kalau yang di Depok nggak ada. Emang ada Pak Depok? Masa Vkom di sana. Oh, Gitu kan? Jadi populasi penelitiannya adalah ya semua mahasiswa di kampus tadi. Karena judulnya tadi